Gue ada kira, Assalamualaikum. Gua ini nih bisa di apa ya, tai kucing lah, anjing pakai lupa gue. Iya beli. Pancing. Gua kasih tabung gas lagi lu atuh. Tabung gas dulu deh. Dari 3 terbawa ini, walaupun 1 cabut duluan, yang 2-nya masih bisa bounce back di episode selanjutnya. Ketemu lagi di Lugas, lucu gak sih? Makin seru aja nih, episode lalu ada yang tereliminasi. Namun kita belum tahu nih di episode hari ini siapakah yang tereliminasi. Sebelum itu kita ke dewan juri kita yang akan menilai para kontestan hari ini. Juri pertama kita seorang komedian tersohor. Ia mempunyai mimpi yang sederhana, yaitu membahagiakan orang sekitarnya. Karena itu, gaji kita semua mau dinaikin. Mau di VO maaf, apakah itu benar? Apa itu fakta atau hoax? Itu hoax ya, itu hoax. Itu hoax ya, itu hoax ya. Ya. Oke, kalau yang itu hoax, ternyata kita mau dibeliin motor baru. Hebat. Ya ini pasti bener nih, real. Amin. Motorola ya, gue beliin itu. Hoax, Pak? Hoax. Masih nunggu lagi. Masih nunggu aja. Maaf, masih ngarep juga. Oh, masih garap juga. iPhone 15 juga enggak, Pak? Masih. Hoax. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Wendy Cagur. Juri kedua kita, seorang komika industri. Jago banget silat sehingga terlihat macho sekali. Apalagi ketika manggil istrinya dengan sebutan Michiku. Tahu lo ini, kok observasi kamu dalam sekali ya? Lo bisa tahu loh, itu internal orang yang deket banget. Wah, hebat sekali ini tim ini, hebat. Iya kan? Luwes banget. Ini dia, Diki Divi. Dan inilah 9 peserta dari Europun. Kita sudah acak para peserta, jadi dewan juri dan peserta tidak tahu siapa yang akan maju. Ayo kita mulai Lugas, lucu gak sih? Peserta yang satu ini punya rumah di tengah Jakarta. Baru memulai bisnis namun udah mau mengakhirinya karena pusing banyak komplain yang diterima. Ini dia, Dekil. Oke Dekil, ini penampilan pertama. Gak usah banyak ngomong, Ya. sikat aja langsung. 3 menit, pergunakan sebaik-baiknya. Beli pakum bayar nyicil. Assalamualaikum, gue Dekil. Gue terlahir sebagai anak ketiga, walaupun pilihan gue nomor 2. Dua adek gua, empo gua cantik yang kedua maksudnya. Gua tuh tadinya anak yang paling disayang, paling dimanja. Gua minta apapun, segalanya gua minta dikasih. Gua minta motor dikasih. Gua minta duit dikasih. Gua minta mobil dikasih. Dikasih harapan cuman. Dan lagi tiba-tiba setelah umur 13 tahun, gue denger mak gue tuh hamil lagi. Buset, doyan banget babi gue ya. Sehabis itu, gue gak pernah tuh yang namanya disayang lagi. Gak pernah tuh yang namanya gue dikasih apa yang gue minta. Udah beda jauh. Aduh anjir.
Gue Dekil, assalamualaikum. Tepuk tangan dulu buat Dekil. Dekil, kenapa Kil? Yang pertama gue tanya dulu, kenapa materinya? Enggak. Belum siap? Bukan. Nggak ada? Enggak, istri habis nelpon. Oh, gimana ya kalau itu ya? Gimana? Bang Wendy ya yang lebih tahu secara entertainer kita di atas panggung. Kita ngomongin jam terbang sih sebenarnya. Iya sih. Ngomongin jam terbang artinya mungkin ada distraksi, ada pengalihan fokus lo dari sekarang waktunya lo berkompetisi terus ngeluarin materi-materi lo tiba-tiba dapat kabar dari istri lo tentang kondisi anak lo ya. Gue paham betul. Makanya ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Gue juga nggak bisa bilang apa-apa gitu. Cuma mungkin yang bisa gue sharing aja berdasarkan pengalaman gue. Ketika kita udah terjun nanti ke dunia profesional, ada beberapa hal yang bisa ditolerir, ada beberapa hal yang memang kita harus mentolerir kondisi itu supaya kita tetap bisa profesional. Ketika kita sudah bekerja sama orang, kondisi apapun, terpaksa harus kita telan pahit-pahit itu sendiri tuh. Entah anak kita sakit kah, entah istri kita sakit kah, atau orang tua kita sakit kah. Sementara kita masih tetap harus bekerja gitu. Pasti lo punya pandangan sendiri, punya kebijakan sendiri. Ketika lo tahu misalkan dari skala 1 sampai 10, urgensinya bener-bener lo bisa mengira, wah ini urgent banget nih di nomor 9. Gua harus hadir di sana misalkan gitu. Tapi kalau misalkan urgensinya, oh masih ada keluarga gue yang menangani misalkan, atau masih ada hal yang membuat lo cukup tenang bahwa gue tetap bisa melanjutkan pekerjaan gue. Nanti begitu selesai gue langsung cabut. Nah itu pun lo udah tahu nanti perlahan-lahan gitu. Tapi nggak apa-apa Kil, maksudnya gue paham lah. Cuma mungkin yang bisa gue lihat, satu lo memang belum mempersiapkan materi lo, kedua lu kondisinya memang tidak sedang in good way gitu loh. Ada kondisi keluarga lo yang sekarang mungkin sedang membuat lo akhirnya jadi terpecah konsentrasinya. Tapi nggak apa-apa lah, ini ya lu tahu persis bagaimana nantinya lu menyikapi ini gitu. Jadi semoga kedepannya bisa jadi pembelajaran juga buat lo. Maaf sekali. Siap, buat Dekil. Jadi kita nggak bisa komentar apa-apa juga. Iya. Thank you Dekil. Makasih Dekil. Semangat. Peserta yang kedua, nyaris di-endorse oleh produk skincare namun gagal karena produknya menyerah. Ini dia Sandy Ambon. Oke, Sandy Ambon. Suka nih gue deh. 3 menit, silakan. Assalamualaikum. Sekarang gue mengiyakan yang kemarin present dari VO, kalau gue tuh emang naik gunung gangguan mental. Gue naik gunung tuh sebenarnya buat obat. Karena gue kalau misalnya nggak naik gunung, gue suka ngomong sendiri, cerita sendiri. Ini kayak sekarang ini. Lu nggak ada ketawa ngeliat gue ngomong. Gue mau cerita awal gue naik gunung kali ini. Tuh sekitar masih SMP lah, kelas 1. Sandy Ambon, orang miskin, sok-sokan naik gunung. Kalau mau tahu tuh alat gunung mahal, sumpah dah. Tenda nih, paling murah itu kalau nggak salah sekarang aja tuh 1.800.000. Wah, buat ngerokok aja tuh pakai batang jambu air, gue isep. Itu saking pengen rokoknya. Ini mau naik gunung, ya Allah. Terus ya gue pernah tuh naik gunung.
nggak bawa sleeping bag. Kalau sleeping itu kantong tidur. Kan kantong tidur itu buat kita nyaman buat saat tidur kan. Suhu di gunung itu 0 derajat Celcius sampai minus malah makan naik gunung malam hari. Ini gue cuma pakai apa? Sarung buat sholat, ya Allah. Kan dingin. Gue di situ jadi apaan? Cosplay jadi handphone vibrate. Yang ngeselin lagi tuh temen gue celetuk ya. Tuh handphone tuh angkat ya nelpon. Di gunung nggak ada sinyal. Yang sialan lagi tuh gue pernah satu tim nih nggak bawa tenda. Gue malah bawa apaan? Terpal pecel lele. Serius demi Allah. Kan gila. Ini cuma tenda nih, sini kok kiri kanan sama depan tuh kosong. Di belakang tuh ditutupin karena jurang. Ini emang buat kita tidur tuh buat neduh dari hujan. Tapi kan nggak makhluk-makhluk di gunung. Oke lah, kita bangun tidur nih ketemunya setan gitu kan, gondoro segala macam. Gue paling bisa merem lagi. Ini kalau pas gue bangun, yang gue depan gue tau macan. Kayak ngasak kuku gini, set. Jadi serem ya kan? Udah jadi serem, udah tahu. Pakai ditanya lagi, Bang, lo mau cuci muka dulu apa langsung gue makan nih Bang? Mendingan kalau enggak lo lari aja Bang, 1 lap deh Bang, gopur. Biar ada tantangannya buat gue makan lo. Oke Bang, Chan, sekarang gue kasih tahu aja Chan. Lo mendingan langsung gue makan gue aja deh Chan. Tapi sisain 1 ya Chan, kuping gue. Soalnya besok Budut ulang tahun. Buat oleh-oleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandy. Awal lu, gue sempat mikir gini, ini orang lagi orasi apa gitu. Gue pikir lagi seminar ini pecinta alam. Awalnya. Padahal gue udah ngarepin, wah keren nih Sandy nih, ngebahas alat-alat. Iya kan. Tapi gue nunggu punchline-nya. Gue pikir lu bakal lari kemana. Kayak ngomong masalah terpal pecel lele. Iya. Tiba-tiba lu langsung munculin macan. Sementara yang ada di bayangan gue, ada apa dengan terpal pecel lelenya nih? Spesialnya apa gitu? Untungnya materi lu tentang macan lu deliver dengan bagus. Nah yang terakhir gue nggak paham nih. Yang terakhir ini gue sama Bang Wendy nggak paham gimana. Kan kalau zaman dulu kan kalau misalnya anak Budut tuh ulang tahun mesti bawa pulang satu basis tuh bawa pulang kuping. Iya. STM kan, STM Budut kan. Zaman dulu gitu. Budut ulang tahun nyari kuping gitu kan. Kan sisain 1 kuping karena besok ulang tahun Budut bilang gitu ngasih tadi. Karena tadi salah belibet aja. Iya. Nggak semua orang tahu satu. Nggak semua orang relate. Terus juga itu kondisi yang seharusnya tidak lu mainkan gitu. Karena secara materi itu udah dulu terjadi gitu, walaupun memang mungkin beneran terjadi, tapi kan sudah masa lampau dan itu bukan hal yang mungkin orang lain relate dengan kondisi itu gitu. Secara overall sih lumayan lah, oke lah. Terima kasih Pak. Setupnya udah oke, udah ngebawa kita ke bawa. Gue yakin kalau lu tuh anak gunung banget tadi. Ketika lu lagi stand up gitu kan, lu cerita lu yakin banget tuh di atas tuh dingin banget. Gue sleeping bag gue nggak ada. Cuman eksekusi punchline-nya tadi masih di layer 2, sayang banget layer 2. Masih bisa ditebelin lagi. Tadi gue juga sama nungguin sama Bang Wendy yang pas lu pecel, spanduk pecel itu masih banyak banget. Spanduk pecel kemana-mana itu. Cuman yang tadi tuh closingnya gue kira pas banget, closingnya pas di macannya aja. Macan ngasak kuku itu juga diksinya udah lucu. Cuman di closing aja tuh kurang dikit. Ya, semangat Bon. Ya makasih Bang. Peserta yang ketiga senang banget touring. Bukan hobi, tapi karena rumahnya dan tempat ia bekerja jaraknya seperti touring antar provinsi. Tapi ia senang karena rumahnya sudah masuk aspal. Ini dia, Nanang. Oke, Nang. Ya Pak. Lebih confident dari episode
Sebelumnya dong pastinya. Insya Allah, Pak. Ya. Nang, silakan. 3 menit, Nang. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Nanang. Gue tuh terlahir dari keluarga yang sederhana. Bahkan bisa dibilang kaya akan hinaan dunia. Tapi walaupun gue bukan orang kaya dan gue kenyataannya orang miskin, gue tuh nggak pernah mau kalah. Temen gue pernah pergi bawa mobil, gue nggak mau kalah. Gue pergi bawa TV tetangga gue yang gue curi. Dan gue sebagai orang miskin ya, jujur aja nih, gue sekeluarga tuh paling seneng kalau datang ke acara nikahan. Karena di situ adalah momen-momen dimana gue bisa makan enak dan banyak. Walaupun gue sekeluarga nggak diundang. Karena gue yakin pengantin wanita ya pasti mikir, wah ini mah keluarga suami gue. Dan pengantin pria ya pasti mikir, wah ini mah pasti keluarga istri gue. Santai aja gitu mah. Makan. Dan orang miskin kayak gue tuh, gue paling sebel ya. Kenapa sih orang miskin kayak gue tuh selalu dicurigain sama orang? Gue pernah ya bawa HP, handphone mahal, jam tangan mahal. Terus gue datang ke tongkrongan dengan PD-nya, gue bilang, cet, handphone mahal nih, jam tangan mahal nih. Gue langsung dicekek sama temen gue. Gue bingung ya kan. Padahal ini tuh handphone dikasih bapak gue yang kerja di rumah temen gue itu. Dan kenapa sih orang miskin kayak gue itu selalu dibilang orang miskin itu pemalas, malas kerja. Padahal gue dari kecil tuh udah rajin banget. Lu bayangin, temen-temen gue sekolah pada naik motor, naik mobil. Gue dari Cilengsi ke Bekasi jalan kaki. Nyampe sekolahan, gue telat, badan gue lepek. Tapi gue gak dimarahin sama guru. Karena apa? Gue selalu bilang, kenapa kamu telat? Maaf bu, saya telat karena saya kehujanan. Dan orang miskin itu kenapa sih selalu dicurigain orang? Heran gue. Gue pernah nolongin ibu-ibu kecopetan di dompet. Gue pegang tangan ibu-ibu. Bu, awas, ada copet. Ibu itu ngeliat ke gue dari atas ke bawah. Dibalik sama dia, dari bawah ke atas. Security datang. Gue berharap ditolongin sama security karena ibu-ibu tuh nyangka gue maling. Ternyata security malah nyekek gue karena gue ketahuan yang gue ambil dompet sama TV yang gue sebelumnya itu adalah TV dari rumah security itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana. Oke, Nanang. Sebenarnya materi lu asik nih. Asik karena lu fokus aja ke masalah kemiskinan lu gitu. Dan itu pasti relate banget sama banyak orang gitu, termasuk gua ya. Ada yang gua sempat inget itu ketika lu pakai jam tangan mahal, lu bawa handphone, terus lu dicekek sama temen lu. Padahal gua dikasih sama bokap gua. Bokap gua kerja di rumah teman gua gitu. Supaya lebih nyampe gitu, lu harus ada kalimat bahwa gue disangka nyolong sama temen gue. Enak aja. Padahal gue dikasih sama bokap gue. Nah bokap gue kerja di rumah dia. Itu dia. Maksudnya lu harus ada kata nyolongnya gitu. Nggak ada tuduhan lu nyolong, lu jelasin. Tetap dapat sebenarnya. Cuma mungkin akan lebih dapat ketika lu ada pengantarnya dulu bahwa gue disangka nyolong, gue nggak terima lah, orang gue dikasih sama bokap gue. Iya, betul. Nah bokap gue memang kerja di rumah dia. Itu. Dan titik tawa lu sebenarnya lumayan, tapi nggak kenceng banget gitu. Tapi di level lu udah oke. Terus lu fokus sama masalah kemiskinan lu, cerita tentang lu tuh udah asik gitu. Dan orang pasti relate kok gitu. Great job. Ya Pak, terima kasih. Udah asik Nang tadi Nang dibanding yang minggu-minggu lalu lu show-nya. Terus lu udah berani ini Pak Windy ya, udah berani menatap juri. Yes. Iya Pak, tadi kan dibagi pandangan juga sama dia kan. Gitu, udah mulai ngeliatin Pak Windy lama, gue lama, terus bagi ke
semuanya teman-teman semua. Itu aja sih yang gue notice. Kalau materi mah ayo nulis lagi. Kita, Nana, terima kasih Pak. Peserta yang keempat memiliki muka yang flat. Namun ketika ngomong ternyata ia juga flat. Dan ternyata hidupnya flat juga. Mari kita lihat materinya, semoga tidak flat. Ini dia Ardel. Ardel, baju gua ya? Masnya terlalu belak-belakan terlalu apa adanya nih. Oke. Siap? Siap, insya Allah. Ken, asli weight nih. Ardel, silakan 3 menit. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue tinggal di Depok. Banyak yang bilang nih kota Depok tuh banyak gang-gang sempitnya. Ternyata benar. Bahkan nih ada seorang artis asal Depok. Gang rumahnya juga sempit, bro. Gue kira gang rumah gue doang yang sempit. Ternyata gang artis rumah juga sempit, bro. Mana sempit, alamatnya palsu lagi. Menurut gue nih kota Depok tuh lebih terkenal dengan sosok seorang artisnya daripada kotanya sendiri. Tapi gue salut karena dia kota Depok jadi tambah terkenal. Jujur nih, gue lagi kesel sama bini gue. Udah tahu gue kerja pagi, gue gak dibangunin, malah anak gue yang bangunin. Ya bangun kerja. Pas gue udah bangun, malah anak gue yang gue suruh kerja. Setiap gue bangun tidur, gue pasti selalu ngeliat jam dinding di kamar gue. Yang gue bingung tuh jam kenapa diem aja. Apa dia takut ya gue liatin. Karena gue takut kesiangan, gue buru-buru mandi. Dan tidak lupa menggosok gigi. Setelah mandi, gue bantu istri gue membersihkan tempat tidur gue. Ternyata tempat tidur gue bau pesing gue. Lo tahu sendiri kan kota Depok tuh kalau di pagi hari, kalau kesiangan dikit, jalanan tuh udah padat merayap, udah kayak cicak, diam-diam merayap. Gue kerja gue bawa motor, sekarang gue nggak mau kena macet, gue cari lah jalur alternatif. Tapi entah kenapa gue malah diobatin, malah yang gue tuju pengobatan alternatif. Sekian gue Ardel. Ya, harus gue akui ini penampilan lu jauh lebih baik daripada minggu lalu. Daripada episode sebelumnya. Artinya lu bisa bawain materi lu dengan tenang, walaupun ada beberapa kalimat yang ya kumur-kumur lah ya. Dan lu udah mulai fokus ngebahas hanya tentang kota Depok gitu. Walaupun tadi juga sempat loncat tuh. Tiba-tiba kesel sama istri gitu. Dari ngebahas Depok tiba-tiba ngebahas istri gitu. Ya. Oke, Ardel oke. Ardel oke, mantap. Under 24 sayang banget Ardel. Iya. Kalau untuk persona kayak lu deadpan begini yang nggak banyak act out, terus banyaknya verbal sama diksi-diksi, harusnya 24 ini hitungan gua ya, secara orang deadpan itu masih dapat 3 atau 4 RPM lagi. Next, penulisannya lagi harus lebih oke lagi, nulis. Karena stand up itu 70% penulisan, 30% public speaking. Atau terbalik, 70% itu public speaking, 30% itu penulisan. Pokoknya kita tunggu materi-materi terbaiknya minggu depan. Peserta yang kelima punya kemampuan persuasif untuk menyuruh orang. Ketika ia suruh stop, maka orang itu akan stop. Ketika ia menyuruh untuk jalan, orang itu akan jalan. Walau akhirnya ia dikasih uang Rp2.000. Kita sambut tangan jauh atau forehand. Forehand.
ke Vio-nya nih. Good. Gimana kondisi tangannya? Masih sama, Pak. Iya, masih sama. Iya sih. Iya nggak di kaki ya. Iya. Salah gue, sorry ya. Sorry. Pak Wendy salah nanyanya. Iya. Sorry. Oke lah, daripada gue emosi ya. Iya, Pak, betul. Langsung aja deh, 3 menit. Let's go, sikat. Let's go tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa sih kalau ibu-ibu tuh kalau ngomong selalu ngegas? Kayak misalnya nih. Hei! Kalau nyebrang pakai mata. Kenapa sih yang harus uang gitu? Gak bisa gitu kayak biasa aja gitu ya kan? Misalnya ada anak kecil nih lari gitu, asal nyebrang gitu di jalanan ya kan? Ibu-ibu pakai helm yang kacanya kena gujakan tuh, tutup gitu. Terus ada anak kecil nyebrang. Hei! Kalau nyebrang pakai mata. Kalau nyebrang pakai mata. Kenapa sih harus kayak gitu? Terus kalau bapak-bapaknya nih tuh fakta nih kalau buat bapak-bapak gitu. Kalau lagi buang dahak, wak, cuh, jatuhnya di sini. Apalagi kalau lagi bersin, wah, parah deh pokoknya kalau lagi bersin mah. Aci, Aci. Kan kita kan yang lagi nonton Pak Wendy jadi minion nggak fokus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paran. Di gua gergetan sama materi lu tadi tuh yang bapak-bapak bersin. Kalau mau didapetin buat half punch itu dapat banget. Coba selesain di situ dulu, jangan mental-mental kemana-mana dulu. Bapak-bapak kalau bersin tuh mengganggu. Wah, gung pak, nasinya nasi jagung kan bisa digituin, iya kan? Jangan, yang penting dapat half punch. Entar lu tinggal ada pembenaran. Enggak, maksud gua enggak gitu. Iya tuh kalau bersin tuh ganggu banget gitu. Udah gitu ludahnya gede banget. Pikiran gua mah ada 4 meter tuh ludah. Pas gua lihat masih di situ-situ aja ludahnya. Ya, itu kan itu lebih dapat secara whole materi gitu. Secara solid materi itu lebih dapat gitu. Ada setup, ada punchline. Ada tanggung jawab setelah stand up. Tadi lu banyak ngelepas tanggung jawab lu, Farhan. Lu ngasih setup doang tapi nggak dikasih punchline, lu tiba-tiba lu kemana aja lagi udah, jalan aja lagi udah, gitu kan? Kayak lu habis berak kagak disiram lagi gitu. Udah kita ini tai lu, bukan enak aja, bukan tai gua kan gitu kan? Iya, kayak gitu maksudnya ya tanggung jawab sama setupnya yang udah dikasih. Itu dia dari gua. Farhan. Gue setuju apa kata Diki sih. Lu tuh kayak dagang, kayak panci, ya kan? Ember. Begitu ibu-ibu nyamperin, lu pergi. Lu tuh tadi kayak gitu tuh. Panci, ember. Baru ibu-ibu datang mau nanya, dia pergi aja. Nyelonong aja gitu. Kayak nggak ada beban, kayak dia nggak ngerasa ngomong apa-apa gitu. Kayak tadi lu ngebahas tentang gue kesel sama ibu-ibu. Panci, ember. Bang, panci, ember bang. Iya, jual gak? Panci. Ember. Iya beli. Panci. Kemarin ini kalau lu kompot sama Bang Wendy, ini udah jadi materi. Iya, maksud gua gitu. Aduh ya Allah. Artinya lu tadi tuh ngebahas masalah ibu-ibu, lu kesel sama ibu-ibu. Kenapa sih harus marah-marah? Ya kan, lu ngulang lagi gitu. Ada anak kecil nyebrang. Nyebrang pakai mata. 2 kali. Nyebrang pakai mata. Habis itu
Belum selesai lu langsung. Nah, bapak-bapak nih. Itu. Jadi sayang banget itu lu tuh aduh, lu keren. Farhan, menurut gua lu tuh keren gitu. Maksud gua amazed sama lu. Punya bisa dibilang udah punya basic untuk bisa bercerita. Udah punya pengalaman hidup yang mungkin bisa lu sharing gitu. Dari pengalaman lu aja gitu. Dan jadiin gitu, cerita lu jadiin, ya. Sekali lagi ya, kalau lu mau dagang. Ya, semangat ya Farhan ya. Coba. Makasih Pak. Seorang silent killer terbukti dari banyaknya roti yang ia bawa di tas kalau dikasih pawon ketika syuting lapor Pak. Tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ini dia. Astagfirullah. Catur. Catur. Halo Pak. Oke, keren. Silakan Tur, 3 menit. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, gue Catur. Gue ini anak motor ya, tapi yang nggak pernah touring. Saking gue anak motornya, teman-teman gue mudik itu pakai motor, sedangkan gue pakai bus dong. Om, toilet Om. Saking gue cintanya sama motor, gue tuh bikin tato di tangan gue. Nih lihat nih. Salah. Nih. Sayang aja belum di bore up. Gue ini mekanik motor ya, mekanik mobil juga, megamit. Yuk. Gue ini mekanik motor ya, gue bisa mekanik mobil juga, dan gue bisa mekanik gimbot juga. Gue di rumah itu sering ngotak-ngatik motor ya, saking gue gabutnya. Motor tetangga gue bongkarin, gak gue balikin, orang gue gabut. Gue kemarin nyetel pelek ya kan, di tukang setel pelek. Bang, setel pelek bang. Yang mana? Belakang. Di setel ya. Habis itu udah kelar tuh, gue puter ya kan. Buat gue puter. Ah, kok masih sepelang? Ah anjir, ternyata pala gue yang sepelang. Kemarin juga ya, teman-teman gue pada kombut, ya kan? Gue kombut dong ke mekanik gue. Gue nanya ya kan, materi kan. Bang, gimana ya? Gimana apanya nih? Besok gue gimana ya? Emang mau kemana? Emang lo mau borap motor lagi? Bukannya materi yang gue dapet, malah suruh naikin. Bukannya materi yang gue dapet, malah suruh borap motor gue. Emang meledak bom tuh mekanik gue. Sekian, gue Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Ini personal lu loh. Personanya ini ternyata. Ya. Stand up astagfirullah. Stand up astagfirullah. Gak apa-apa, itu bagus itu. Tapi gue nggak tahu ya ini akan jadi sesuatu buat lu atau enggak gitu. Maksud gue selama ini gue masih ngeliat lu begitu lugu dan polosnya aja ketika lu istighfar itu emang pada saat lu lupa gitu. Gue harap sih itu nggak lu jadiin kayak bantalan atau amunisi yang lu keluarin terus menerus gitu. Teman-teman gue kalau gue bilang istighfar atau astagfirullahaladzim pasti pada ketawa nih. Jangan lu gunain itu terus. Ya, baik Pak. Orang juga akan bosan lama-lama gitu kan. Terus sebenarnya materi lu banyak banget yang punya peluang lucu, kayak misalkan lu disuruh nyetel pelek dari kata-kata keyword gitu ya. Kata-kata yang kayak nyetel itu kan lu bisa mainin ke kondisi yang berbeda gitu.
lumayan lebih bagus lah, lumayan lebih rapi, lumayan lebih tenang ketimbang episode sebelumnya. Gitu. Keren lah lu juga ngingetin kita untuk selalu ingat. Catur, stand up Indo Magfiroh. Next, coba bikin materi yang bener, setupnya, punchline-nya gitu. Dan tadi semuanya hampir pada lompat-lompat nih, gitu. Bapak juga sepertinya sama seperti Panci tadi sebenarnya Pak, gitu. Saya nungguin Bapak nyetel pelek sampai kelar, gitu kan. Saya nungguin Bapak pengen prosesi kombut Bapak sama bengkel gimana sih, gitu. Itu gue pengen lebih dalam lagi koreknya gitu. Kalau kombut sama stand up comedian mah udah tahu pasti dapat lucunya, gitu kan. Nah sedangkan gue kombut sama anak bengkel, malah gimana ya? Malah dia nyebut astagfirullahaladzim. Yang astagfirullahaladzim gue. Ya pokoknya Catur. Ya, Astagfirullahaladzim pokoknya dibuat lu dah pokoknya. The best. Mengalami perbaikan gizi akibat sering ikut Pak Wen untuk mendampingi anaknya. Namun tetap ia mengalami susah jodoh akibat sering jatuh cinta ke orang yang salah. Ini dia Uying. Wayu. Ayo Wayu. Serba ungu, keren, cakep. Stylenya cakep. Sepatu ngecat sendiri. Saya ngecat sendiri. Sikat Ying, 3 menit. Jangan grogi. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu udah biasa. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebiasaan bapak-bapak suaranya pas lagi tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya suka aneh-aneh speakernya tuh. Kenalin, gue Uying. Dan ini bakalan jadi acuan buat pemerintah. Karena apa? Yang bahaya itu bukan polisi, tapi yang sekarang-sekarang nih. Bau ketek anjing. Itu yang bahaya, bau ketek itu loh. Kenapa harus ada namanya bau ketek gitu loh? Gue pernah bangun pagi. Wah, jam pagi nih kata gue nih. Jam 7. Wah, mandi seger-seger, pakai deodoran nih lah, minyak wangi. Gue naik motor, gue jalan ke lokasi. Di depan gang gue. Gue liat, dung. Apaan nih anjing? Kok baunya nyengat banget? Kata gue siapa yang masak ikan asin ini? Tapi kok agak asem? Oh pakai saus. Pas gue liat ke depan, anjir, bapak-bapak pakai baju partai. Ada bapak-bapak di depan gua naik motor pakai baju partai. Itu anginnya ke belakang dan ngadep ke kedua. Anjir kata gua. Terus gue samperin, "Pak, berhenti dulu, berhenti. Kenapa, Dek? Bapak mandi nggak sih? Pagi-pagi begini, mandi. Lo kok masih bau?" Terus kata bapak gua, kata bapak gua. Datang ke bapak gua ke bawah. Aduh. Terus gue tanya, "Bapak mandi nggak?" "Mandi." "Terus pakai deodoran?" "Pakai." "Lo kok masih bau?" Wah, gue tahu nih, yang bau bukan keteknya, bau janji-janji partainya. Aduh. Itu yang pertama. Dan kedua, gue lagi tuh dapat diajak Pak Wendy nonton konser. Nah, gue datang nih nonton konser nih. Wih, seneng dong diajak sama Pak Wendy Cagur gitu, sama tim-tim kantor dan lain-lainnya. Gue masuk nih, kata gue udah bener ini jalan, gue jalan masuk ke dalam. Gue bertiket, silakan ya masuk ke dalam. Pas nonton konser udah mulai deng nyanyi dah tuh. Terus, hidung gue langsung nyala. Tit. Wah, alarm nih. Kata gue, pas gue nengok, bukan, nggak mungkin nih. Cewek cakep nggak mungkin udah bawa ketek. Ini juga nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin nih. Ternyata waktunya habis. Uying gue terima kasih. Anjing. Aduh. Belum.
Punchline terakhirnya oke sih. Oke, maksudnya gua nggak tahu emang lu nyiapin itu beneran buat punchline atau lu berimprovisasi. Tapi improvisasi lu oke menurut gua. Uying termasuk yang rajin menyelipkan satu jokes tentang satir. Ya. Iya. Dan kalau bisa pertahankan gitu. Karena kan kita juga pengen lihat lu ketangkep, Ying. Bapak nih, aneh nih Bapak nih. Maksudnya Kita pengen lihat lu berkembang. ketangkep jokesnya sama orang-orang. Oh iya, Jadi ditangkap orang jokesnya. ketawa. Iya, gitu. materi satirnya ketangkep semuanya. Dan Pesan yang disampaikan. good job buat lu. Pertahankan apa yang sudah lu build sama ya lebih ditingkatkan lagi sih kalau bisa gitu. Materi-materi lu sebenarnya juga udah mulai fokus nih ngebahas masalah bau ketek gitu. Itu aja sih. Ya. Good. Uying, iya betul kata Bang Lendi, udah deket banget materinya yang dibahas tuh tentang lo banget, karena gue tahu lo juga, lo nggak bau, dan gue mengiyakan ketika di atas panggung lo ngebahas tentang kebencian lo terhadap orang yang bau ketek gitu. Cuman ada yang miss tadi di setupnya. Kayak gue bilang, jangan buru-buru lucu, Ying. Setup dulu, Ying. Puasin dulu. Tadi gue belum dapat lo sikap lo benci keteknya belum dapat. Tiba-tiba langsung Indonesia bla segala macem. Kenapa sih harus ada bau ketek gitu? Kenapa nggak lo mulai dengan gue Ying, gue orang resik banget, gue wangi. Dan lo tahu satu hal yang gue benci, bau ketek. Gue mendingan bau bensin daripada bau ketek. Nah gitu. Apalagi ketek yang ada bensinnya, ya kan begitu kan, gitu kan. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu bisa apa ya, men-trigger lucu kalau setupnya udah kemakan gitu. Tadi gue belum sempet nangkep kalau lu tuh benci banget bau ketek, belum. Setupnya belum jelas banget. Tapi overall oke, Uying. Makasih Uying. Punya tato yang banyak, namun hanya sedikit yang memiliki arti dalam. Yang penting ditato aja lah. Hans! Semangat teman-teman. Oke, Hans. Bukan penutup di episode kali ini. Alhamdulillah. Tapi seharusnya beban lu juga nggak seberat episode sebelumnya ya. Sebagai penutup. Iya, Pak. Jadi harusnya lebih rileks lagi. Let's go. Selamat malam buat orang-orang yang sering nongkrong di Playoper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua ini dulu seorang penjudi. Judi apa aja bisa gue mainin. Pernah gue mainin judi apa aja itu pernah gue mainin. Dari judi gambaran, judi koprok, judi bola. Nah, ada nih satu lagi judi yang bisa godain cewek. QQ. Gue ini penjudi berat. Saking beratnya, berat banget buat menang. Kalah terus, buang duit terus. Sampai yang gue dapetin itu apa? Cuma utang. Utang di mana-mana. Utang di sana, utang di sini, bececer. Kayak tai bebek, utang gue banyak banget. Gue nih ya, bisa dibilang penjudi yang berat tuh, yang gue ini nih, come on man, tolong, come on man. Gue ini nih bisa di apa ya, tai kucing lah, anjing pakai lupa gue. Nah, dari situ gue sadar kalau main judi itu buat gue miskin. Astagfirullah catur. Kalau lu astagfirullahnya buat ngilangin ngeblank lu. Nah, gue astagfirullah nih, gue nih buat ngilangin judi dalam dosa gue. Terima. Bener apa kata Pak Haji Romai Rama tuh? Judi itu menjanjikan kemenangan. Tet itu bohong. Kalau judi itu menjanjikan kemenangan, lihat nih gue nih, hancur semuka-muka. Kalau judi itu menjanjikan kekayaan, gue nggak ada di sini. Yang ada, gue bikin stand up Indo ini buat kalian semua, bukan Pak Wendy. Hadiahnya hasil duit judi. Thank you teman-teman.
penjudi itu nggak bisa dinasihatin. Ada 3 yang nggak bisa dinasihatin. 1, orang lagi jatuh cinta, itu susah banget nasihatin. Yang kedua, orang penjudi kayak gua, itu susah banget nasihatin. Yang ketiga nih, batu banget. Itu kalau kata orang Betawi bilang baget. Yang ketiga yang nggak bisa dinasihatin itu nggak bisa nih. Gua Han, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Thank you. Aduh, Han. Pak. Aduh, oke lah, lumayan, maksudnya lumayan tenang, walaupun nggak setenang minggu lalu, episode lalu, tapi emang ada beberapa materi lo yang lo sepertinya belum tuntas banget nih. Iya, Pak. Sehingga lo juga terkesan seperti nggak 100% pede untuk ngebawainnya. Jadi punchline-nya juga kurang begitu dapat. Tapi gue suka sama confident lo, Hans. PD-nya lo gue suka gitu. Alhamdulillah. Belibet sih enggak ada masalah gitu. Kalau tadi cuma masalah lupa aja. Iya, Pak. Oke. Good job. Makasih banyak. Hans, penguasaan panggungnya oke, udah terlihat lebih nyantai, terus udah membagi pandangan ke Bang Wendy, ke gua, terus ke semuanya rata. Itu artinya lu udah confident sama materinya. Cuman memang lucunya masih kurang, gitu kan. Ada beberapa kayak tadi tuh harusnya lucu tuh, lu tekenin dulu, gue ini penjudi berat. Berat banget buat menang. Nah itu dia. Itu kasih penonton ketawa dulu tadi. Sebenarnya itu udah lucu sih gitu. Itu udah lucu itu sebenarnya gitu. Ya, itu ini materi yang lu bahas yang relate banget, yang deket sama lu banget, yang bikin gua percaya kalau lu nggak mengada-ngada. Ini kelihatan kok kalau lu suka judi. Ya, makasih, Pak. Oke. Makasih ya, tepuk tangan buat Hans. Terima kasih semuanya, terima kasih. Peserta terakhir diam-diam menghanyutkan, materinya on point. Diduga memang banyak keresahan yang timbul dari dalam dirinya. Emang ada masalah apa sih? Cerita yuk. Ini dia, Ade. Taruh dulu, Dek. Mic-nya? Enggak, kaosnya di Mic-nya ini nih, kayak terlalu personal terus Iya, sorry. Mic-nya maksudnya Pak Wendy maksudnya mic-nya. Kayak kenalin aja gitu gua. Kaosnya. Iya. Oh iya, Apa memang. gua pernah punya? Semua dari lemari Bapak nih. Oke, Dek. Penutup nih lo, Dek. Iya, Pak. Ya kan, lo sempet jadi pembuka di episode perdana kalau nggak salah. Terus lo sekarang jadi penutup nih. Jangan dijadiin beban ya. Iya, Pak. Kalau orang hanya meratapi masalahnya, tidak bisa ngebalikin kondisi untuk menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Itu menurut gua akan... Yang udah ngantuk, udah malam. Bapak terusin dulu, Bapak udah ngantuk banget. Ya. Jadi kalian Oke, banget 3 menit ya. Let's go, Adek. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak yang jauh dari orang tua itu, gue ngerasa kesepian. Dan gue selalu kemana-mana itu sendirian. Apalagi gue pas berangkat ngerantau. Gue naik kereta, gue duduk di jendela. Gue ngeliat ada anak yang diantar sama orang tuanya sampai stasiun. Dadah papa, bye-bye, hati-hati ya. Dari situ gue cuma bisa ngebayangin. Gue cuma bisa bayangin, terus kata anginnya, bye adek. Apalagi dengan status gue yang broken home. Dari dulu itu gue nggak suka sama yang namanya Ibu Tiri. Padahal gue sukanya Ibu Tara. Tara Margen. Ada yang bilang kalau Ibu Tiri itu cuma sayang sama bokap gue doang. Terus juga ada yang bilang kalau Ibu Tiri itu galak, nakal, liar, membuat semua orang menjadi gempar. Pantesan Ibu Tiri gue doyan banget pisang. Dan saking kepikirannya, gue tuh suka ngelampiasannya itu dengan mabok-mabokan. Karena kalau orang mabok, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau nggak ngeluarin isi hati, pasti ngeluarin isi perut.
Gue pernah bawa motor dalam keadaan mabok. Gue bawa motor sendiri, gue jalan, biar nggak pengap kacanya gue buka dikit. Namanya juga orang mabok. Pas gue di jalan, tiba-tiba gue diomelin dari belakang. Karena kan gue diomelin, gue naik motor sendiri, tapi gue beloknya ke kanan. Pas nyampe rumah, sialnya rumah udah dikunci. Gue panggil orang rumah, nggak keluar. Tapi untungnya gue inget, di kantong gue ada rokok sebatang. Lumayan buat kuncian. Tapi gue lupa nyisain rokok sebatang. Tapi untungnya ada temen gue yang lewat. Gue tanya, namanya itu Baut 16 kalau nggak salah. Lu megang kuncian nggak? Gue bilang, ada nih sebatang lagi. Tolong bukain pintu rumah gue dong. Dia bukain pintu rumah gue teriakin maling. Wah, deh Bangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Ade nih. Wah, Ade luar biasa, Dek. Ini banyak yang gua highlight ya dari penampilan tuh. Koreksi kalau gua salah, Diki. Iya. Ade nih kayaknya satu-satunya di antara Yarobun yang begitu memulai stand up-nya nggak lagi introduce himself. Ya. Langsung. Itu memangkas waktu dan mengefisienkan waktu lu untuk ngeluarin jokes-jokes lu. Hampir semua materi lu tuh dapat delivery juga enak, tenang. Lu nggak ada nggak ada pressure dari penampilan teman-teman lu sebelumnya. Tuh deh. Tapi overall keren sih. Bagus itu. Gua kasih tabung gas lagi lu atuh deh. Tabung gas dulu deh. Gila. Bagus, Adek, bagus. Itu etapnya juga terus pelan, pace-nya juga. Makasih, Pak. Iya, pace-nya juga nyantai, nggak buru-buru pengen lucu. Lu cerita aja dulu kalau gue. Jadi walaupun secara keseluruhan materi, gue dapat lucunya dan gue dapat ceritanya. Gue dapat dan gue tahu jadinya kalau lu punya ibu tiri dan lu punya satu kejadian yang nggak enak di kereta. Dan lu juga pelampiasannya dari broken home keluarga lu itu lu suka mabok-mabokan. Semuanya gue nyambung dan gue telan semua, makanya jadinya lucu gitu. Dan di sini lu mainin dualisme makna. Kuncian, sen kiri, iya kan? Maksudnya ke arah sana. Bayangin. Bayangin. Itu. Gak kebayang lo kalau itu kaos gua lo. Sorry maksudnya gua gak kebayang dia bisa nemuin kata itu gitu jadi jokes gitu. Kaos aja deh. Bagus, keren, pertahankan kalau bisa minggu depan lebih bagus lagi. Makasih, Pak. Ya, oke. Oke ya Robun, episode kali ini bisa dibilang ya tetap up and down. Ada yang di episode sebelumnya episode kali ini turun. Ya itu komedi lah, itu bagian dari proses. Karena kalau naik terus kayaknya juga sulit. Karena jam terbang juga, pengalaman dan segala macamnya. Tapi gue sama Diki sudah memutuskan 3 terbawah. Yang semoga sih dari 3 terbawah ini walaupun 1 cabut duluan, yang 2-nya masih bisa bounce back di episode selanjutnya. Orang pertama siapa, Dik? Mohon maaf buat Farhan. Karena secara durasi juga kurang Farhannya. Kalau nggak salah 1 menit. Sayang sekali gitu. Materinya sebenarnya masih bisa dikulik lagi.
Selanjutnya yang bottom 3 ada Nanang. Nanang secara LPM tipis banget Nang. Terus delivery-nya juga. Iya. Belum banyak perubahan dari minggu lalu. Nggak apa-apa Nang. Dan peserta terakhir, ya Robun terakhir yang berada di posisi terbawah, yaitu Dekil. Silakan teman-teman yang posisinya aman, selamat buat kalian. Dan ada satu nama komika yang gue sebutin bisa kembali bergabung bersama teman-temannya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu bisa dibilang kembali aman. Yang gue sebutin namanya udah bergabung. Selamat buat Nanang. Oke, tinggal Farhan sama Dekil. Sama-sama kurang durasinya, sama-sama kurang materinya. Tapi kita nggak cuma melihat hanya sekedar dari materi yang sudah disiapkan, bagaimana menyampaikannya, terus juga potensi dari kalian berdua nih. Apakah bisa tetap lanjut, tetap bisa diasah lagi, tetap bisa belajar lagi. Kita melihat itu juga. Gue berharap sih dua-duanya tetap stay, tapi gue tetap harus milih. Dekil, lu aman minggu lalu, tapi nggak aman minggu ini. Mohon maaf, Dekil harus cabut duluan. Oke, Dekil, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Ini proses dari belajar, biar teman-teman juga tetap belajar juga, tetap semangat juga. Jangan takut, namanya juga komedi up and down gitu, nggak selamanya. Tukang cukur juga nggak 24 jam nyukur. Iya, gitu. betul. Pelawak juga nggak 24 jam Melawak. lucu terus dan terus. lawak terus gitu. Iya. Dan seperti biasa Dekil. Seperti biasa. Ini ritual yang kita berikan kayak bentuk simbolis dari Lugas, stand up Lugas. Pastinya harus ada yang dibawa pulang ketika Lagi sedih. selesai berkompetisi. Jadi orang-orang di rumah tahu. Rizky, Dekil ikut kompetisi. Ikut. Kok tuh bawa besek dari mana? Pulang kompetisi masuk ke Wali Matu Safar. Ada orang tetangga pengen umroh gitu ya, bilang jadi gak terlalu malu. Begitu. Dapat bingkisan Iya. nasi kotak dan juga ini uang transport buat Dekil. Iya. Tetap semangat buat teman-teman yang masih bertahan. Masih berarti sekarang tersisa 8. Kita nggak tahu minggu depan next episode kira-kira siapa yang cabut duluan. Wah, ya udah buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Silakan kirim komentar siapa ya Robun favorit kalian. Iya, yang dijagokan siapa? Iya, siapa tahu kalau nanti dia cabut duluan bisa kita callback lagi. Ya. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ketemu lagi di Lugas. Lucu gak sih? Insya Allah. Ya lagi sedih aja sih Pak Ji. Dapat kabar dari istri, anak sakit lagi. Nah ketika lagi ngebananin diulang, di belakang dapat telepon, anak panas lagi. Ya dari situ udah, ya nggak bisa mikir apa-apa lagi. Udah, takut aja. Ya sedih, kecewa. Yang jelas sih pasti kecewa. Ya karena nggak bisa ngebawanya aja.
dengan apa yang terjadi di rumah sama yang di sini kan beda lah. Di sini harus berjuang, di rumah juga ada yang diperjuangin. Itu aja sih Pak. Sebenarnya sih dibilang pede ya 70-30 lah. Kalau untuk dibilang pede, gue pun udah beberapa kali nyoba itu ya, walaupun di depan istri kata istri ya lancar kok, katanya gitu sih. Ya nggak tersendak ataupun nggak lupa lah. Buat teman-teman tetap semangat, tetap dengerin apa kata mentor ataupun kata juri yang lebih baik lagi, terutama di waktu. Tetap semangat teman-teman. Sama ya ini, gue dapet transport alhamdulillah. Mungkin sangat berguna buat gue. Wah, alhamdulillah ya Allah dapat 200.000. Ya, pokoknya alhamdulillah selalu bersyukur. Amin, amin. Semangat pasti.